Rahmatullah wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah, tabarakallah. Segala puji hanya milik Allah, penggenggam alam semesta, yang tidak pernah henti-hentinya menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Kalaulah kita akan menghitung-hitung nikmat Allah, tentu tidak akan pernah bisa terhitung. Maka oleh sebab itu, seluruh keluarga besarku dimanapun berada, marilah kita sejenak untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, di tengah-tengah diri ini masih banyak dosanya, masih banyak lalainya, masih banyak tidak ingat Allahnya. Tapi Allah tidak pernah henti-hentinya menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga pada subuh hari ini pun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih Allah perjalankan untuk bisa masuk ke ruang Zoom ini. Dan semoga pertemuan kita di ruang Zoom ini senantiasa ada dalam ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bertasalam senantiasa terlimpah curahkan kepada sosok manusia yang luar biasa, yang semasa hidupnya sudah Allah maksum untuk masuk ke dalam surganya, tapi tidak pernah beliau lelah dan letih untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah. Bahkan waktu-waktunya yang dimiliki hanya diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita tiru, patut kita contoh suri tauladan beliau, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi umat terbaiknya yang kelak akan mendapatkan syafaatul udma di alam mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besarku dimanapun berada, semoga wasilah webinar pada kesempatan subuh hari ini dengan tajuk yang diangkat yaitu Miracle of Parenting. Masya Allah, semoga materi pada kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh bunda kita tentunya yang sudah tidak aneh, sudah tidak asing kembali di parenting ini, yaitu Kak Iawan ya. Dan Masya Allah, beliau insya Allah pagi hari ini akan membersamai kita dalam webinar Miracle of Parenting. Tapi sebelum itu ya bunda semuanya, boleh dong kita awali dulu perjumpaan kita supaya Allah ridhoi, supaya Allah berkahi dengan sama-sama kita memanjatkan doa Ummul Quran yang dikhususkan bagi sahabat kita, keluarga kita yang dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan yang paripurna. Dan kita yang masih berikan oleh Allah kesehatan, semoga sehatnya pun dalam keadaan takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan, mari sejenak kita membacakan Ummul Quran. Di barakatus surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli. Amin. Semoga dengan pembacaan ulumul Quran tersebut dapat menambah keberkahan atas pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ayah bunda yang rahmati Allah, boleh dong tes dulu nih apakah suara Abdul terdengar jelas kah ayah bunda semuanya? Kalau jelas boleh dong berkomentar dengan mengucapkan Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas, Masya Allah. Barakallah, terima kasih atas respon dari ayah bunda semuanya. Ayah bunda rahmati Allah, Alhamdulillah hari ini yang sudah hadir dari mana saja nih ayah bunda nih? Boleh dong subuh-subuh sudah semangat ikut webinar, Masya Allah, dari Payakumbuh, Masya Allah ya, dari Pacitan, Masya Allah, ada Gurunda nih, Kang Irgi dari Jatinangor, Masya Allah, barakallah, barakallah ya. Kediri juga hadir, Bekasi juga hadir, Padang juga hadir, Masya Allah, Banyuwangi, Cikarang, Bogor, Sulawesi Selatan, Masya Allah, Cibinong, Palu, wah ini seru nih. Subuh-subuh sudah berkumpul dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Hari ini materi yang luar biasa ya. Ini luar biasa. Sangat butuh banget ya, butuh banget nih materi tentang parenting ini. Ayah bunda, jujur ya, kalau kita mau mengukur kesibukan kita di pagi hari ini, Masya Allah, sangat banyak sekali kesibukan ya. Bahkan apalagi bunda-bunda nih, Masya Allah ya, aktivitas dengan pagi harinya luar biasa. Tapi ayahanda pun nih udah pada hadir dengan luar biasanya. Boleh dong ayah bunda beri alasan kenapa hari ini, subuh ini, ayah bunda mengangkatkan diri untuk masuk ke ruang Zoom ini. Apa sih alasannya? Wah nih, Masya Allah, dari Lautan Sulawesi Tenggara. Masya Allah, terima kasih ya yang sudah ikut berkomentar. Ya, kira-kira apa nih alasan ayah bunda hadir pada subuh hari ini? Walaupun jujur memang banyak aktivitas, banyak kesibukan dan sebagainya. Coba dong beri alasan, satu alasan saja. Kenapa yang hari ini ayah bunda hadir yang menjadikan itu Allah ridho terhadap pertemuan kita. Sarapan buat jiwaku, Masya Allah. Mau belajar lagi soal pengasuhan. Menjadi orang tua yang diridhoi Allah. Menambah ilmu dalam rangka mencari doa Allah, Masya Allah. Pengen belajar mengenai parenting. Ingin memantaskan diri menjadi orang tua yang diridhoi, Masya Allah. Masih kufur ilmu. Masih harus banyak belajar tentang parenting. Bekal tidak salah jalan dalam mendidik anak, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Getar banget ya. Ketika hadirnya kita dengan rasa gitu kan ya, rasa sangat banget butuh banget dalam ilmu yang hari ini mungkin akan diberikan oleh gurunda kita ya. Allah yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan jalan kebenaran, Masya Allah, supaya menjadi orang tua yang lebih baik dalam menjaga titipan Allah, Masya Allah ya. Kita sadar nih sebagai orang tua ya bunda ya, kita belum bisa menjadi orang tua terbaik, maka insya Allah hari ini, pagi hari ini, kita akan dikasih sarapan nutrisi yang luar biasa nih. Dari kakak kita, dari gurunda kita yang selalu buat kangen, yang selalu membuat penasaran dengan ilmu-ilmu parenting ya, dan Masya Allah ya. Dan sekali lagi Abdul mengucapkan terima kasih banyak bagi ayah bunda yang wabil khusus sudah open camp, gitu kan ya, sudah berkenan hadir secara utuh gitu kan ya. Terima kasih banyak nih, semoga yang open camp senantiasa Allah limpahkan keberkahannya, senantiasa Allah curahkan nikmatnya yang tidak pernah hentinya. Khususnya yang open camp, umumnya semua yang hadir hari ini sudah nyampe tembus di angka 1.500-an nih ya, Masya Allah, barakallah ya. Karena kita hakul yakin kita hadir senantiasa bersamai oleh para malaikat yang luar biasa. Apalagi fisik kita hari ini lagi berusaha menjaga malaikat penjaga cahayanya, menjadi orang tua terbaik yang insya Allah ini akan menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita semuanya. Rasanya gak sabar ya, insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh gurunda kita yang selalu membuat kangen kita. Beberapa minggu ini kita gak ketemu beliau, tapi hari ini beliau hadir dengan menyajikan satu materi, yaitu Miracle of Parenting. Seperti apakah itu? Yuk mari sama-sama kita sapa dulu gurunda kita tercinta, yaitu Kak Yawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abdul. Masya Allah, sehat Damang, Gurunda. Damang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Kak, Tabarakallah. Masya Allah. Kak Yawan sehat? Alhamdulillah, sehat Kang Abdul. Kangen banget nih Kak. Dalam, iya ya, udah lama nih nggak di dunia peronlinean. Masya Allah. Bahkan semua orang tua sangat mendambakan ketemu antum, Ustaz. Kangen rasanya. Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah. Dengan terobosan ilmu yang luar biasa nih, parenting yang Masya Allah sangat majlub banget nih. Ketika kita praktek dikit-dikit juga sudah, Masya Allah, miracle itu sudah didapatkan, Kak. Nah, hari ini akan bahas apa sih, Kak Yawan? Masya Allah nih. Baik, Kang Abdul, izin apa nyapa dulu nih ayah Boleh, bunda Kak? yang Masya Allah, Tabarakallah, di segala aktivitasnya di seluruh penjuru Indonesia dimanapun berada. Semoga kesehatan, keselamatan, ridho, dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyapa kehidupan kita semuanya. Izin menyapa dengan sapaan sepenuh cinta, sapaan penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berdoa tentunya mudah-mudahan tidak ada yang menjadi niat-niat kita pada pagi ini, kecuali kita mengisi waktu pagi dengan segala macam bentuk kebaikan, karena kita pernah dengar siapa yang bangun dan memulai harinya di pagi harinya dengan kebaikan, maka Allah akan ridho seharian itu dengan kebaikan. Tapi barang siapa yang di pikirannya keburukan, maka dia akan hidup dengan keburukan. Sebenarnya hadisnya itu lebih ke siapa yang bangun pagi itu akhirat gitu ya, maka dia akan mendapatkan semuanya. Tapi barang siapa yang pikirannya langsung dunia, maka dunia juga yang akan dia dapat. Maka kita kepengen kita mengisi pagi itu setelah sepertiga malam kita bermunajat, kita bisa banyak beristighfar di waktu sahar, kemudian kita bisa sholat subuh berjamaah, kita menunggu waktu syuruk tentunya dengan majelis ilmu, maka mudah-mudahan di hari ini kita bisa menjadi mereka-mereka yang beruntung, Kang Abdul. Dan salah satu hal yang kita coba nikmati pagi ini, sajian menu dari Allah, ini fresh from the oven, baru di me time kan. Masya Allah. Ada yang ini Kak Yawan, ayo dong ngobrol-ngobrol tentang parenting lagi, tentang pengasuhan lagi. Walaupun Kang Abdul, saya mau disclaimer, saya bukan yang paling baik pengasuhannya, saya bukan yang keluarganya sudah yang terbaik gitu. Saya ini tuh hanya kepengen, saya bukan mentor, bukan coach, bukan guru, bukan ustadz. Hanyalah seorang pejalan, hanyalah seorang hamba lagi berjalan di atas muka buminya, kemudian dikasih amanah berupa wadah cahaya yang ada dalam hidup, dikasih anak, dikasih keluarga, yang tentu kita kepengen bahwa keluarga kita ini mendekat kepada keridhaannya, dekat kepada surganya, dan jauh dari nerakanya. Namun ternyata Kang Abdul, sendirian itu berat. Jangan sendirian. Butuh teman, butuh sahabat. Untuk satu bidang ilmu saja itu kita berkomunitas ya. Kita ada paguyubannya, ada komunitasnya. Bagaimana mungkin kita untuk satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro, kita sendirian, gak akan kuat. Harus bareng-bareng. Nah, kita itu hanya kepengen jadi teman, sahabat seperjalanan sambil praktek gitu ya. Nah, mudah-mudahan di webinar parenting, di ngopas, Parenthood nanti insya Allah itu adalah wadah kita untuk bisa belajar bareng-bareng, saling menguatkan bareng-bareng, gitu Kang Abdul. Dan kalau ditanya, Kak, kita mau bahas apa? Jujur Kang Abdul, saya nggak bawa saya nggak akan nampilin slide materi ya, karena memang saya lagi di Gorontalo, lagi di Masya perjalanan, Allah. nggak lagi ada urusan keluarga saja di Masya Gorontalo, sehingga
lupa bawa semua peralatan. Namun insya Allah ini kita akan coba me time bareng-bareng gitu ya Kang Abdul. Dan apa tuh, saya sering bilang begini, kita ini kan jadi hamba, kita ini kan jadi orang tua. Ini sekaligus ini ya, spoiler Kang Abdul, buat ayah bunda yang kepengen selalu dapat update dari Al Fakir, silakan ikuti channel Telegram gitu ya, Kak Yawan Bahagia Menjadi Hamba dan Orang Tua. Kan salah satu peran kita di muka bumi itu jadi hamba, beberapa kita dikasih kesempatan untuk jadi orang tua. Perjalanannya kira-kira ya bunda jadi hamba dan jadi orang tua ini mudah nggak? Kalau boleh jujur, dalam beberapa kesempatan ada tangis. Sekalipun dalam beberapa kesempatan ada tawa. Ada yang capek mungkin, ada yang lelah. Ada yang bisa jadi kepengen berteriak tapi nggak bisa, entah mau berteriak kemana. Ada yang mau mengeluh tapi nggak tahu ngeluh kemana. Tapi sebenarnya Allah tuh ngasih apa ya, berita-berita gembira berupa pertolongan, kemudahan, dan juga kabar-kabar bahagia. Kalau yang sering kita dengar selama ini itu adalah miracle. Miracle itu apa? Keajaiban. Ini yang sering kita sebut. Banyak kan sekarang banyak kelas-kelas mencari keajaiban. Gitu. Apakah ada? Itu sering disebut dalam Al-Quran ada. Nah, apakah itu tujuan? Bukan. Keajaiban, kemudahan, pertolongan. Itu adalah cara Allah untuk mengobati hati orang-orang beriman. Yang bisa jadi dalam perjalanan ada lelahnya, ada capeknya. Itu untuk menjadi seorang hamba. Nah pertanyaannya Kak, emang ada ya keajaiban dalam pengasuhan? Itu yang akan kita coba obrolkan pagi ini Kang Abdul. Masya Allah. Mendengar narasi awal pun sudah dalam banget ya Bunda ya. Maka rugi rasanya kalau yang dapat ilmu nutrisi pagi hari ini hanya kita. Maka kalau masih ada kesempatan waktu, silahkan kembali sharekan kembali nih link Zoom-nya kepada sahabat, keluarga, bahkan tetangga-tetangga kita. Ya, karena insya Allah nutrisi pagi hari ini sangat luar biasa. Perlu kita dapatkan sehingga kita bisa terus senantiasa menjadi orang tua terbaik. Gimana ya bunda semuanya? Sudah siap menyelami lautan hikmah, ilmu parenthood dengan Kak Yawan? Kalau sudah siap, boleh dong berkomentar di kolom chatnya. Siap Kak? Masya Allah, semangat banget nih. Yang semangat pasti luar biasa. Mana lagi nih, mana lagi nih? Masya Allah, siap. Masya Allah. Kalau sudah siap, yuk sama-sama kita hadirkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk sama-sama kita menyelami lautan hikmah ya dari ilmu parenting ini. Insya Allah kita akan dibersamai oleh gurunda tercinta kita yang selalu menjadi panutan hidup kita dalam membina rumah tangga, dalam membina mendidik anak-anak kita. Yuk, mari sama-sama kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi surah lana sudurana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdata min lisanina yafqahul qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Bunda rahmati Allah, mari sama-sama kita hadir utuh secara penuh untuk sama-sama mengikuti webinar dengan tajuk Miracle of Parenting yang akan dibawakan oleh gurunda kami tercinta yaitu Kak Yawan. Kepada Kak Yawan dengan segala hormat kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykur. Masya Allah, tabarakallah. Syukron, jazakumullah khair Kang Abdul yang selalu bahagia, yang selalu antusias, dan selalu sigap menemani kita semuanya ya Bunda. Kita doakan Kang Abdul sekeluarga selalu Allah rahmati, cintai, dan Allah selalu bimbing dimanapun berada, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan untuk kita yang mengaminkan doa yang lebih baik, pengabulan yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Izin ayah bunda menyapa kembali. Ukhaykum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadikan ya Rabb, siapapun ya Allah yang hadir di majelis Zoom webinar pada kesempatan ini ya Allah, jadikan setiap hadirnya di sini hadir-hadir yang Engkau ridho, jadi sebagai amal kebaikan. Setiap kuota, bahkan setiap cahaya yang dia gunakan ini, nafas, apapun nikmat yang Engkau berikan dan digunakan di majelis ini ya Allah, jadikan sebagai hujah, saksi bagi kami semuanya ya Allah, bahwa kami pernah terus duduk bareng mencari keridhaan-Mu. Dengan sedikit bisa jadi ikhtiar kami ya Allah, tapi ini ikhtiar terbaik kami untuk menjaga diri kami agar selalu bisa menjadi hamba yang Engkau ridho ya Rabb, untuk bisa selalu menjaga keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Semoga ini semuanya ya Allah akan jadi satu pertimbangan-Mu kelak ya Rabb, untuk mengumpulkan kami bersama orang-orang yang kami sayang ya Allah di surga-Mu. Ya Rabb, jangan jadikan apapun menjadi niat-niat kami bermajelis, ngumpul, jadikan hanya semata-mata untuk Engkau sayangi, Engkau ridhoi, dan Engkau cintai diri kami ya Allah, pasangan kami, dan juga anak-anak kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda, sehat? Insyaallah. Semoga sehat fisiknya, sehat hatinya. Izin menyapa nih yang sudah pada open cam ya, Masya Allah. Ada Bu Yanti dari Pacitan ya, Umi Zaki Fadila dari Bangka Belitung, ada Bunda Sylvia Sulhiyati, ada Bunda Hapida, ini ada Ayah Bunda Fatur Palu, Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya mesra banget nih, awal pagi kayaknya udah waktu bersamanya luar biasa nih, barakallah. Mudah-mudahan Allah selalu rahmati. Ya, ada banyak yang sudah open cam, mudah-mudahan yang open cam Allah open rezekinya dari arah yang tak pernah diduga-duga. Saya senang ya menyapa yang open cam biar kita bisa saling silaturahmi gitu ya. Kangen, udah lama nggak sapa-sapa secara online. Bu Leni Amalia dari Padang Panjang Bun, Masya Allah. Kemarin saya dari Padang ya. Ada Bu Satmida dari Tebo, ya Pak Ahlakul Imam, Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang sudah open cam ya, barakallah, barakallah. Ada Kak Rahmi ya, ada Bang Ade dari Martapura, Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu. Yang lagi di jalan, mudah-mudahan selalu Allah jagain, rahmati, selamat beraktivitas sambil bermajelis ya. Inilah keberkahan secara saat kita pandemi, kita bisa ikut majelis ya, sekalipun secara online seperti ini, bahkan bisa sambil beraktivitas. Namun bagi kita yang bisa menyempatkan waktu dengan baik untuk menjaga keberkahan ilmu, mari kita khusyuk dan juga menyimak dengan baik agar keberkahan ilmu Allah terus limpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda,
obrolan kita pagi ini, kita akan mulai dari judulnya saja dulu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kalau kita bahas tentang keajaiban, kita bahas tentang pertolongan Allah, kita bahas tentang pengasuhan. Kan kalau keajaiban dalam uh, cerita dan episode-episode kehidupan yang lain mungkin ada gitu ya. Nah, kita mau tanya nih, dalam pengasuhan kita butuh nggak ditolong? Butuh nggak kita keajaiban yang dikasih sama Allah? Butuh. Terima kasih ya, udah pada jawab nih, Masya Allah. Butuh banget. Masya Allah. Seringkali keajaiban itu kita artikan dengan apa sih, Ayah Bunda? Kalau boleh saya tahu. Setuju nggak kalau boleh saya bilang begini? Keajaiban itu sering kita gambarkan dengan sesuatu yang menurut ukuran logika dan ikhtiar kita tidak bisa kita ikhtiarkan solusinya. Namun tiba-tiba ada jalan penyelesaiannya. Benar nggak? Sesuatu yang menurut ikhtiar, logika, ukuran kita manusia, itu sudah nggak bisa. Tapi ternyata ada jalannya. Dari sesuatu yang tidak pernah kita duga, dari arah yang tidak pernah kita sangka, dari jalan-jalan yang bisa jadi tidak pernah kita duga-duga selama ini. Sekarang saya mau tanya, ada tidak dalam kehidupan keluarga kita, dalam pengasuhan kita hari ini, yang menurut kita, yang menurut Anda ya Bunda, sudah butuh banget ditolong sama Allah? Ini kalau bukan karena miracle, ini kayaknya nggak akan ada lagi penyelesaian. Coba Anda bayangkan, coba Anda ingat hari ini, yang pagi ini yang bisa jadi Anda pikir-pikir, Anda gelisahkan tentang pengasuhan, tentang keluarga. Yang bisa jadi menurut Anda ini adalah kondisi titik terendah dari keluarga dan pengasuhan Anda yang menurut pikiran kita, menurut pikiran Anda, menurut pikiran kita semuanya itu sudah sangat butuh ditolong sama Allah. Ada nggak? Ada. Ada nggak yang bisa kasih sedikit bocorannya di kolom chat yang ada? Saya tuh kemarin, saya kan lagi saat ini ada beberapa ayah bunda itu yang lagi ikut program coaching ya, baik yang kemarin sempat ikut coaching parenthood dan ada beberapa yang masih melanjutkan maupun ada beberapa yang memang minta coaching pribadi dengan saya, gitu ya. Dan memang cerita ketidakmampuan itu atau fakta-fakta di lapangan itu memang ada beberapa di antara kita yang sampai dengan detik ini itu bahkan hampir menyerah dengan perjuangan. Bahkan mohon maaf lahir batin begini nih. Ada yang sampai bilang begini, Kak, saya mengira kalau saya itu sudah aman secara finansial, saya akan baik-baik saja. Ternyata saya salah sangka ya, Kak. Ternyata saya diuji di titik yang bisa jadi lebih berat ketika saya diuji dari finansial. Terus saya bilang begitu. Iya. Dulu Kak saya memulai dari nol, dari minus bahkan. Sampai sekarang katanya saya aset secara finansial itu 30-40 M. Dan tidak pernah ada
letih, capeknya saya, bahkan tidak pernah saya secapek ini di saat saya berjuang dalam memenuhi finansial keluarga. Tapi ketika disentuh satu titik ujian di dalam rumah, di suami, di anak, saya hampir ada di titik yang kalau boleh saya bilang, Kak, saya nyerah dengan kehidupan. Dan ini cerita yang masih baru beberapa hari yang lalu. Gitu ya. Saya terlihat kuat, Kak, ketika dilihat orang. Tapi sesungguhnya saya rapuh dari dalam. Teriak setiap hari ke Allah, ya Rob, gimana ya Allah penyelesaian ini semuanya ya Allah. Saya bisa kepikiran jalan tuh kalau ada ujian finansial ya Allah. Tapi kok dalam ujian seperti ini ya Allah, mentok. Atau ada yang sebaliknya. Makanya kemarin tuh kalau ada yang sering lihat ke Telegram gitu ya, saya pernah posting status. Mungkin ada beberapa dari kita yang sempat ini, ada yang pernah lihat tuh. Saya bilang begini, tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Gitu ya. Maka jangan jadi hakim buat yang lain. Jangan jadi hakim itu maksudnya mengadili urusan orang lain. Gitu ya. Fokuslah ke ujian kita masing-masing, karena bisa jadi setiap kita akan diuji dengan titik lemah kita masing-masing. Dan ini kan tentang kita dengan Allah ujung-ujungnya, bukan tentang kita dengan siapa-siapa. Gitu ya. So ya Bunda, saya tidak mengarahkan ke persoalan yang lain ya, ke finansial, ke lain dan lain sebagainya. Saya fokus saja kita ke membahas tentang miracle of parenting. Kita akan fokus untuk ngobrol-ngobrol tentang miracle-miracle, keajaiban-ajaiban, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam hal pengasuhan. Kalau yang cakupannya lebih secara meluas, secara kehambaan ya, bisa ikut di kelas-kelas PPA gitu ya. Insya Allah itu juga sangat bisa melihat secara utuh gitu ya, dari mana kita bisa menghadirkan miracle. Nah, ini banyak yang sudah respon di kolom chat. Memang ada yang saat ini lagi butuh-butuhnya dalam pengasuhan. Tapi kalau boleh saya bilang ayah bunda, sekian banyak dari orang yang khawatir dengan ujiannya, ternyata kalau dalam hal pengasuhan ada satu hal yang bikin banyak orang tua itu khawatir. Entah ini dia diuji dari sini maupun tidak, itu punya kekhawatiran yang sama. Apa itu? Selalu mengkhawatirkan masa depan anaknya. Apakah dia masih hidup maupun dia telah tiada. Entah nanti akan jadi seperti apa hari esok anaknya. Ada yang selalu berpikir hari ini seperti itu. Bahkan bisa jadi ada beberapa di antara kita tidak bisa tidur siang malam hanya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kita sebut dengan masa depan anak-anak kita. Bahkan ada yang bisa jadi hari ini gelisah, galau, gundah, gulana, hanya karena melihat kondisi anak kita hari ini itu serba membuat kita pesimis untuk memprediksi masa depannya akan semakin baik. Nah ini betul, Bu Yusni Siregar ya. Masa depannya, ibadahnya, pergaulannya yang dikhawatirkan. Pak Ruby, mikirin uang sekolah sampai anak lulus kuliah. Ya,
Itu bukan cuma kita. Yang lagi ngomong juga lagi mikirin itu gitu. Ya, semua kita. Tapi saya mau ngasih bocorannya ya Bunda. Nah, di obrolan kita pagi ini tuh kita mau ngasih bocorannya. Ternyata dulu para kekasih-kekasih Allah itu bahkan masa depan anaknya sudah dijamin pasti, fix, hakiki, dan kekal oleh Allah. Bentar, jangan dulu kita mikirin uang sekolah sampai lulus kuliah. Pagi ini tiba-tiba ada orang yang paling kaya di Indonesia, atau bisa jadi ada presiden Indonesia, tiba-tiba telepon nih Kang Abdul, telepon saya, dan bilang begini, Kak Yawan, Kang Abdul, udah nggak usah mikirin uang sekolah, semua tentang anak kalian saya jamin, entah kalian masih hidup maupun udah meninggal dunia, pokoknya tentang anak kalian, tentang keluarga kalian saya jamin. Dia mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, dia mau kerja di mana, semuanya saya jamin. Kira-kira Pak Bu, saya mau nanya, di dunia ini ada nggak orang sebaik itu? Ada nggak? Saya yakin bukan cuma ada, banyak. Tapi sebentar, saya mau tanya. Kalau manusia seperti ini ada, kebaikan seperti ini ada, kenapa saya bilang banyak? Banyak nggak yayasan-yayasan yang dibangun oleh orang-orang yang punya rezeki lebih dan dia menggratiskan sekolah, dia ngurusin anak yatim, dia ngurusin banyak, bahkan ada yang menyekolahkan sampai Timur Tengah. Kemarin saya ada teman saya itu dapat beasiswa full pulang S2 dari Madinah kemarin, ada teman saya. Dan dia ketemu sama orang yang membiayai dan dia bilang terima kasihnya luar biasa. Artinya adalah orang-orang seperti itu ya. Ada orang-orang yang kalau bahasanya tuh kebaikannya itu bisa ngurusin kehidupan orang. Benar nggak? Saya mau tanya ya Bunda. Kalau manusia ada yang sebaik itu, kira-kira yang menciptakan kita sebaik apa coba? Yang bukan cuma ngurusin sekolah anak kita. Sebentar ya Bunda. Di saat kita tidur, ngurusin aliran darah kita siapa? Bahkan di saat kita seperti ini, terjaga seperti ini, siapa yang mendetakkan jantung kita? Kita jangan jauh-jauh bicara rezeki dulu. Kita jangan jauh-jauh bicara rezeki dulu. Lihat di sekujur tubuh kita. Berapa banyak nikmat yang maha baik masih jaga untuk kebaikan kita sampai dengan detik ini. Lihat kanan dan kiri Anda. Kita masih tinggal di tempat yang bisa membuat kita terlindungi dari hujan. Lihat kanan dan kiri kita semuanya. Ada kursi, ada meja, ada rumah. Siapa yang nitipin itu semuanya dalam hidup kita? Kita dipertemukan dengan pasangan. Siapa yang saat ini lagi di mobil? Pegang setirnya. Rasakan kita lagi duduk di mobil. Yang wallahi, itu memang bagian dari ikhtiar kita. Tapi siapa yang menjamin rezeki kita sampai kita bisa punya mobil? Dan sampai dengan detik ini, yang maha baik menitipkan yang baik-baik dalam hidup kita. Saya mau tanya, dulu di saat kita masih kecil, di saat kita masih anak-anak, kebayang nggak kita punya semua ini?
Kebayang nggak kita dititipkan semua ini? Mohon maaf ya Bunda, sebagaimana tidak terbayangnya masa depan yang ada di depan sana untuk anak-anak kita dan diri kita. Wallahi, rencana Allah jauh lebih besar. Sebelum saya mau menyampaikan tentang miracle-miracle pengasuhan, kita mau coba bawa dulu betapa yang menjamin miracle itu, betapa yang menitipkan anak ke kita sampai dengan detik ini, kebaikannya wallahi tak bisa kita hitung sampai dengan detik ini. Yuk kita ucap bareng-bareng dulu. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Bunda semuanya, saya minta ke Anda. Hal-hal yang bisa Anda ingat, yang bisa Anda lihat di sekitar Anda, yang itu bisa membuat Anda bisa berucap syukur Alhamdulillah. Lupakan semua kegelisahan, lupakan semua kekhawatiran dulu. Sekarang saya mau minta ke Anda, yuk coba ingat, yuk coba Anda sebutkan di kolom chat apa-apa yang Anda bisa syukuri awal pagi ini. Yang itu bisa Anda buat bilang, Alhamdulillah. Ya Allah, makasih ya Allah. Kemarin hamba di mobil ya Allah. Pas hamba lewat, pohon jatuh sepersekian detik di belakang mobil hamba. Alhamdulillah ya Allah. Kebayang ya Rob, kalau itu takdir hamba, lambat sepersekian detik saja. Mungkin sampai dengan detik ini ya Allah, hamba nggak bisa ketemu sama ayah bunda di sini. Coba ya bunda. Coba baca di kolom chat yang ada. Memang yang kita tulis, memang yang kita ingat, tidak bisa mewakili semua nikmat yang Allah kasih. Tapi minimal yang kita tulis bisa menyadarkan kita akan betapa banyak yang sudah Allah titipkan. Dan mohon maaf lahir batin, bisa jadi selama ini terlalu banyak yang sering kita minta yang belum pantas untuk dititipkan. Masya Allah, tabarakallah. Kak, kok bicara miracle of parenting, kok bicara ini Kak? Nggak mungkin kita akan dikasih sesuatu yang ajaib, nggak mungkin kita akan dikasih sesuatu kemudahan dan pertolongan daripada yang maha memberi. Sementara kita tidak mengenal, kita tidak terperangah, kita tidak kagum kepada Sang Maha Pemberi. Kalau bahasa guru-guru kita tuh, jangan sampai kita ini selalu fokus kepada ijabah, tapi jarang yang bermahabbah. Masya Allah. Makasih banyak yang sudah pada respon ayah bunda. Hati Anda, apapun yang Anda tulis pagi ini itu antara Anda dengan Allah. Saya hanya sekedar jadi teman aja untuk ngobrol. Baik ya. Nah, kita sudah mulai mau ngobrol-ngobrol nih ayah bunda semuanya. Sekarang kita mau nggak kita bocorkan apa? Bagaimana agar kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam pengasuhan. Nah, ini loh kita mulai ya. Kita ini baru bisa mulai nih. Kita balik lagi di obrolan awal. Berarti setiap kita ayah bunda punya satu titik terendah, punya satu titik kunci, bahwa hari ini itu ada kondisi-kondisi dari keluarga, kondisi-kondisi dari pengasuhan kita yang sudah harus segera ditolong sama Allah. Harus sudah ada titik ajaibnya. Benar ya?
Setiap kita sudah ada doa, ada hajat untuk segera Allah tolong. Apakah kondisi anak kita yang mulai mengkhawatirkan? Apakah kondisi dia yang sudah mulai jauh dari masjid, dari Allah? Apakah yang mulai hari ini anak kita sudah mulai melawan kita? Dan kita sudah mulai khawatir dengan perilaku yang berulang itu. Sehingga menurut kita itu, ya Allah, hamba sudah nggak tahu mau diapain. Udah ikut les ya Allah. Udah ikut bisa jadi kajian-kajian ya Allah. Sudah hamba ikhtiarkan ke sana sini ya Allah. Tapi dia masih tetap begitu ya Allah. Hamba harus bagaimana lagi? Sudah adakah kita di titik untuk mempertanyakan, ikhtiar apa lagi ya Allah yang harus saya lakukan ya Allah? Sudah ada di titik itu ya Bunda? Kalau kita sudah sampai di titik itu, berarti kita sudah butuh banget ditolong sama Allah yang sudah kita sebut dengan kita kepengen banget untuk dapat miracle. Kalau sudah di titik itu, berarti sejalan nih dengan apa yang akan kita obrolkan. Ya. Dan insya Allah saya kepengen obrolin ayah bunda pada kesempatan ini kita untuk coba tadabur bareng-bareng, ya. Enggak saya saja. Saya enggak akan posisinya itu enggak akan ngasih materi, tapi kita akan ngobrol sambil ngobrol Kang Abdul sambil tadabur aja pada kesempatan ini. Jadi buat ayah bunda yang ada Quran terjemahan siap-siap aja gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke. Kita pada pagi ini tuh kita akan mencoba mentadaburi salah satu surat dalam Al-Quran. Ya, kalau di Parenthood ya, di Parenting Tauhid, itu biasanya saya membahas beberapa ini ya, di tahapan kedua dari Parenthood itu mengambil inspirasi keluarga-keluarga terbaik, inspirasi pengasuhan dari Al-Quran. Ya. Dan salah satu inspirasi itu gitu ya, di luar dari yang sering saya telah di kelas Parenthood, kalau butuh nanti insya Allah nanti kita buat lagi kelasnya nanti. Nah ini kita akan coba telah dari satu titik kisah, satu fakta yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran, yang ternyata ini Allah sendiri yang menjamin kemudahan, Allah sendiri yang menjamin miracle, bahkan Allah sendiri yang menghadirkan miracle itu dalam pengasuhan. Dan ini Allah langsung sebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk bukan cuma sekedar menghadirkan miracle-nya, tapi cara-cara sampai miracle itu Allah hadirkan, itu Allah terangkan jelas di sini. Kira-kira kita butuh nggak juga cara bagaimana agar Allah hadirkan miracle itu? Butuh nggak ayah bunda? Nah kita akan coba telaah nih, gitu ya. Masya Allah. Bagaikan sebuah pepohonan ayah bunda, ya. Kalau saya mengistilahkan bagaikan sebuah pohon, maka miracle itu adalah buah. Dudukannya itu kita harus dudukan dari akarnya, batangnya. Kalau boleh kita bilang miracle itu adalah hasil. Maka racikan dari hasil itu, proses dari hasil itu yang kepengen kita pahami bareng-bareng agar miracle itu sampai ke kita. Nah, seperti apa? Boleh dibuka ayah bunda semuanya. Quran, surat Ali Imran, ayat yang ke-35. Ya, karena saya tidak sempat buat slide-nya nih, saya nggak sempat cantumkan dalam slide-nya. Emang Allah hadirkan kita ngobrol-ngobrol seperti ini, jadi boleh dibuka biar nanti ini juga jadi setelah kita tadabbur itu mudah-mudahan semuanya bisa ini ya ayah bunda ya, ini jadi ayat favorit keluarganya insya Allah setelah ini. Sudah? Surat Ali Imran itu surat yang ketiga ayat yang ke-35. Sudah ayah bunda? Tenang, saya tidak akan meminta Anda di situ, kita hanya meminta bahwa di sini itu Allah hadirkan fakta yang sangat menarik. Sudah? Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Idza qalati imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni mukharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ayah bunda, ada satu manusia yang dia menjadi 4 wanita yang disebut sebagai penghuni surga bahkan sebelum mereka masuk ke surga. Ada 4 orang disebut dalam sebuah hadis. Ada Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimatul Zahra, kemudian yang selanjutnya adalah istrinya Fir'aun, Asia. Ya. Dan Maryam ini disebut sebagai satu-satunya kejadian yang ada di muka bumi. Satu-satu manusia dengan satu-satunya kejadian. Maryam. Dan dalam Quran surat Ali Imran ini, ayat 35 ini menceritakan tentang Maryam ketika dikandung oleh ibunya. Kalau boleh dibilang bahwa Maryam ini kan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spesial. Maka kita akan mulai menelaah tentang hidup Maryam itu dari cara ibunya mengandungnya. Sepakat ya, ya bunda ya? Maka belajar tentang miracle ini kita akan belajar dari keluarga Imran. Kenapa belajar dari keluarga Imran? Ini satu-satunya keluarga yang bukan dari kalangan para nabi dan keluarganya disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Spesial tidak ayah bunda? Kan tidak ada di Al-Quran surat Kak Yawan. Nggak ada. Karena nggak spesial gitu. Tapi dicantumkan dalam Al-Quran berarti spesial nggak? Spesial di sisi Allah tentunya. Imran. Ali Imran. Keluarga Imran. Kita sepakat ya, bahwa keluarga Imran secara umum kalau sudah ditaruh di dalam Al-Quran berarti sangat spesial. Dan keluarga Imran ini kita akan mulai dari ayat yang ke-35 ini. Kurang lebih artinya begini. Kita belajar dari keluarga Imran yang pertama. Inni nazartu laka ma fi batni mukharrara. Jadi istri Imran namanya Hanna. Istri Imran itu namanya Hanna. Ini diceritakan di Quran surat Ali Imran ayat 35 ini itu adalah Inni nazartu laka ma fi batni mukharrara. Apa yang dia sampaikan? Kita diminta untuk ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa atau janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi padamu." Jadi ternyata satu proses yang pertama yang selalu menjadi pola dari orang tua yang dikasih keajaiban, ditolong oleh Allah. Bahkan anaknya itu menjadi anak terbaik gitu ya. Itu adalah ketika sang ibu mengandung anaknya, maka sang ibu menazarkan anaknya. Menazarkan anaknya untuk jadi apa? TikTokers? YouTubers? Jadi terkenal? Jadi viral? Yes. Nazar kita untuk jadi apa ya bunda? Jadi hamba Allah. Jadi orang soleh. Jadi pengabdi yang taat. Makanya buat para bunda yang anaknya ada yang lagi mengandung mungkin, atau insya Allah segera Allah anugerahkan rezeki untuk segera mengandung buat para bunda ya. Para ayah tidak usah. Ya, ini amalan untuk para bunda. Salah satu doa yang diulang-ulang, bukan cuma sekedar doanya, esensinya. Sambil diusap-usap perutnya ketika bayi di dalam
kandungan, kemudian sampaikan, ya Allah, anak ini Arab kalau lahir ya Allah, hamba nazarkan jadi hambamu yang taat nanti ya Allah. Kalau dalam bahasa PPA, mewakafkan anak kepada Allah yang punya. Sekarang saya mau tanya, pernahkah kita dengan serius, pernahkah kita dengan sungguh-sungguh bilang begitu ke Allah? Atau jangan-jangan sebelum anak lahir, kita sudah terlalu banyak ngasih cita-cita sesuai dengan nafsu kita saat dia masih dalam perut. Nah, nanti nak, mama dan papa itu nggak bisa menggapai cita-cita ini. Nanti kalau kamu sudah besar, gapai nak yang nggak bisa digapai ayah dan ibu. Sebentar ayah bunda, itu bukan punya kita. Jangan sampai gitu ya. Selama ini banyak dari anak-anak kita yang salah tujuan karena kita yang salah kasih cita-cita dan capaian. Idealnya harus disampaikan di saat anak masih di dalam kandungan, gitu ya. Oke, kita nggak akan lama-lama di sini ayah bunda. Sekedar saya kasih ini bahwa ini adalah proses ketika istri Imron, gitu ya. Nanti miracle-nya apa nanti ketika kita akan bahas Maryam. Maryam itu adalah miracle dari pengasuhan yang luar biasa, gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya ayah bunda. Setelah istri Imron atau seorang ibu itu menazarkan anaknya menjadi pengabdi yang taat, hamba yang soleh jadi seorang hamba, apa yang dia lakukan selanjutnya? Yang pertama kan nazar di waktu hamil. Setelah anaknya lahir, lihat lanjutan dari kata-kata istri Imron berikutnya. Quran surat 36-nya. Apa itu? Maka ketika melahirkan dia, Hana, istri Imron, sebentar. Kak, kalau anak kita sudah lahir, Kak, bisa dinazarkan? Bisa. Kalau yang kemarin nggak sempat karena baru tahu sekarang, nazarkan dari sekarang. Nggak apa-apa sekarang. Gitu ya. Oke. Maka Hana ini dia mengadu kepada Allah. Kasih laporan ke Allah. Quran surat 36-nya. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Maksudnya begini, sekalipun Allah sudah tahu, maka kuatkan lagi akad itu kembali. Sampaikan lagi. Kan Allah tahu bahkan sebelum, dulu kan belum ada apa nih? USG ya. Kalau sekarang kan kita bisa melihat kelamin anak kita gitu ya, sekalipun dia masih dalam kandungan. Tapi kan kalau dulu nggak ada kan bisa melihat kan. Nah, maka dia laporan lagi. Karena saat itu istri Imron atau Bunda Hana ini itu berharap anaknya laki-laki karena menjadi pengabdi yang taat, menjaga Baitul Maqdis, gitu ya. Tapi ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Dia cuma mau bilang begini, sekalipun ya Allah harapan hamba harusnya anak laki-laki, yang lahir anak perempuan. Jadi buat para bunda hari ini yang pernah berharap anaknya laki-laki tapi lahir perempuan, anaknya perempuan yang lahir laki, itu dari sejak zaman Nabi itu sudah ada kejadian kayak itu, termasuk yang terjadi sama istri Imron, Hana. Dia berharap anaknya apa? Laki-laki untuk jadi jaga Baitul Maqdis. Karena kan laki-laki itu kuat gitu ya. Laki-laki itu perkasa. Menjaga Baitul Maqdis kan butuh laki-laki gitu kalau dari pemikiran Bunda Hana. Tapi ternyata yang Allah kasih apa? Perempuan. Yang dikasih siapa? Maryam. Maka dia bercurhat lagi gitu. Padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan dari laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya namanya Maryam. Nah, setelah dia laporan ke Allah, maka kemudian dia berdoa di situ, ayah bunda semuanya, aku memberi namanya Maryam dan aku memohon perlindungan kepadanya. Memohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya. Dari dua ayah bunda, dari dua ayat ini
Maka saya kepengen mewrapping, meringkas, merangkum dengan satu kalimat saja. Yang dilakukan oleh Bunda Hana adalah menjalankan perannya sebagai orang tua dengan sebaik-baik peran. Maksudnya gimana? Di saat hamil, ya hamilnya hamil yang benar. Di saat hamil, ya dia hamil dengan kondisi menazarkan, menjaga perilakunya, mendoakan. Di saat dia lahiran pun, lahirannya juga benar. Ketika memberi nama kepada anaknya, dia kasih nama yang baik untuk anaknya. Dan ketika mulai mendidik, tahu tidak di awal mendidik, Bunda Hana memulainya dengan apa? Di ayat ini ayat Bunda? Bunda Hana memulainya dengan doa. Apa doanya? Yang tahu boleh pulang. Bunda Hana memulainya dengan doa. Doanya apa? A'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doanya apa ya Bunda? Meminta agar anak cucunya dijauhkan dari gangguan setan. Saya mau tanya ya Bunda. Sering nggak kita meminta agar anak kita dijauhkan dari gangguan setan? Ayo jujur, selama kita punya anak sampai dengan detik ini, jangan sampai gini, doa kita itu kemana-mana. Tapi jarang sekali kita meminta doa yang paling utama ini. Ketika mulai mendidik, maka yang pertama kali minta, ya Allah, jauhkan anak cucu hamba dari godaan setan. Maka sampai di sini ya Bunda prosesnya, maka dia sudah menjalankan proses yang paling dasar. Ya, sebelum meminta untuk jadi anak yang soleh, dia menjalani proses yang paling dasar. Apa itu proses yang paling dasar? Seperti yang saya sampaikan tadi, menjalankan peran sebagai orang tua dengan sebenar-benarnya peran, sesuai dengan standar dan maunya Allah. Dalam kandungannya seperti apa, di saat lahir seperti apa. Ketika mulai mendidik pun yang pertama kali diminta adalah meminta dilindungi dari gangguan setan. Gitu ya Bunda. Next di ayat yang ke-37-nya. Coba perhatikan baik-baik. Di ayat 37-nya, di awalnya, maka langsung dijawab oleh Allah. Maka Allah menerima dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Ya, di ayat yang ke-37-nya, maka dia Allah menerima dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Maka ayah bunda semuanya, kalau kita sudah menjalankan peran kita sebagai orang tua, gitu ya, maka selanjutnya Allah lah yang akan menumbuhkan anak-anak kita semuanya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Agar Allah langsung yang akan mendidik dan menumbuhkannya. Perhatikan baik-baik ayat ini ayah bunda. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Jadi sebelum Allah ngurus anak kita, pertama itu adalah dipastikan dulu bahwa Allah itu bisa menerima. Apa yang Allah terima? Yang Allah terima itu adalah cara kita mendidik dia. Nah, itu yang paling utama harus kita pikirkan. Karena poin penting dalam mendidik anak ayah bunda, itu bukan supaya anak kita soleh. Bukan. Mohon maaf lahir batin. Sebentar. Kalau poin kita agar anak kita soleh sebentar. Ya, ini ranah doa oke ya.
tapi ranah kepada orientasi bukan. Bahwa tujuan utama itu bukan supaya anak kita soleh. Karena sebentar begini ayah bunda, kalau kita bisa membuat anak kita soleh, kita coba cek, emang ilmu kita sudah bisa belum membuat anak kita soleh? Kalau boleh jujur, ilmu kita pas-pasan ya, ilmu saya loh ya, ilmu saya pas-pasan. Benar nggak ya bunda? Dan kalau kita mendasarkan ilmu dalam mendidik, gitu ya, walaupun ini penting juga ya, jujur nggak gini-gini, proses pertumbuhan anak kita, proses perubahan zaman itu lebih cepat daripada proses kita belajar. Sepakat nggak? Kita baru belajar ilmu apa, besok sudah berganti tantangan zamannya. Jadi orientasi kita dalam mendidik itu adalah agar Allah terima amal didikan kita. Itu dulu. Karena syaratnya di Quran surat yang ke-37, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Maka syarat supaya Allah jaga anak kita, Allah yang menumbuhkannya, pertama pastikan dulu bahwa Allah menerima. Syarat amal itu diterima apa? Kan dua syarat amal diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu dari amal itu. Nah, kalau ikhlas ini biasanya saya bahas nih Kang Abdul dalam banget di parenthood biasanya. Jadi orang tua yang tidak ditunggangi nafsu saat mengasuh. Mau nggak seperti itu ya bunda? Mau nggak jadi orang tua yang anak mau soleh maupun salah rasanya sama? Yang sudah pernah ikut parenthood, insya Allah kondisi hatinya akan on kayak gitu. Orang tua yang levelnya itu di atas ibunya Malin Kundang. Mau jadi orang tua bu, mohon maaf lahir batin ya. Sekalipun kita disakiti anak, tidak ada sumpah serapah. Kalau boleh kita bilang, jadi orang tua yang hatinya malaikat. Dan itu benar ada, benar. Saya nggak bisa bahas di sini Kang Abdul, karena waktunya mudah-mudahan kalau ada kelas parenthood lagi ya, saya recommended banget ikut ya. Insya Allah di sana tuh saya bahas. Kita fokus dulu ke sini Kang Abdul, saya sempatin dia. Ikhlas nanti kita belajar sendiri ya, ilmu tentang ikhlas mengasuh. Nah itu di parenthood itu ada. Yang kedua ilmu. Maksudnya gimana Kak ilmu? Kan tadi kata Kak Yawan, ilmu kita itu tidak akan pernah bisa lebih cepat daripada tantangan pengasuhan. Yes, tapi paling minimal kita ada ikhtiar untuk mengilmui pengasuhan. Kan ikut kayak gini kita lagi mengilmuinya Kang Abdul, benar nggak? Ikut kelas-kelas pengasuhan kan kita lagi mengilmuinya. Saya itu sering bilang begini, ya Allah, sekalipun ilmu hamba nggak bisa menggapai setiap ikhtiar hamba dalam menyolehkan anak-anak hamba, ya Allah, paling minimal ya Rob, terima ya Allah ikhtiar hamba membesarkan anak hamba. Terima ya Allah ikhtiar hamba untuk menjaga keluarga hamba. Karena hamba nggak mampu ya Allah. Tapi yang buat hamba tenang ya Allah, kalau semua ini Engkau ridho, hamba nggak akan bisa menjaga keluarga hamba. Engkau yang jaga ya Allah. Ini hanya ikhtiar hamba saja ya Allah. Hamba nggak akan bisa menjaga anak hamba ya Allah. Ini Engkau yang jaga anak hamba. Ini ikhtiar hamba saja ya Allah. Jadi ayah bunda, agar kita bisa sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 37 ini, kita harus diterima amal mendidik kita. Syaratnya dua, ikhlas, dan juga harus punya ilmu. Jadi kita mengilmui pengasuhan ini sebenarnya, ini udah benar, udah on. Ini adalah cara kita untuk merayu Allah agar Allah ridho. Agar Allah terima. Gitu.
Masya Allah. Dan tahu nggak ayah bunda, Allah itu menerima amal dengan tangan kanan Allah. Tapi tangan kanan Allah itu beda dengan tangan kita ini. Maksudnya tangan Allah itu gimana? Allah terima amal kita dan Allah pelihara amal itu. Peliharaannya gimana? Allah memelihara amal kita itu bagaikan kita menumbuhkan satu bijian di tangan kita. Kalau kita punya bijian apa, kita tumbuhkan, kita tanam, sebagaimana kita menjaga tanaman itu, lebih baik penjagaan Allah di saat menerima amal kita dan memelihara amal kita. Jadi amal kita kalau Allah sudah terima, amal itu Allah akan jaga terus ada dalam diri kita. Maka ya bunda, semuanya, memang amal itu tidak akan membuat kita masuk ke surga, tapi amal itu menjadi jembatan agar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, itulah yang akan membawa kita, insya Allah masuk ke surganya. Nah kita balik lagi ayah bunda. Setelah Allah menerima amal kita, maka sudah mulai ada kelihatan hadiahnya. Hadiah yang pertama, ayah bunda, jaminan Allah. Apa jaminan Allah yang pertama? Allah yang menumbuhkan dan memeliharanya. Itu jaminan nggak ayah bunda? Bun, ayah, kita aja yang dititipi anak, kita jaga baik-baik nggak? Sekarang, kalau Allah yang sudah ikut menjaga anak-anak kita, kira-kira penjagaan Allah lebih baik dari kita apa enggak? Jangankan miracle, bun. Yang punya miracle sudah turun tangan. Dan bagaimana cara Allah untuk menumbuhkannya, untuk memeliharanya? Dalam kisah Maryam, yang pertama Allah berikan apa di situ? Dan Allah menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Karena Maryam meninggal sudah dalam kondisi yatim ayah bunda. Bapaknya Imron itu sudah meninggal di masa Maryam ya masih bayi gitu ya. Dan setelah dia meninggal, ayah bunda semuanya, maka pemeliharaan Maryam dikasih ke siapa? Imron. Dikasih ke Imron. Dikasih kepada Nabi Zakaria. Kepada Zakaria. Saya mau tanya ya bunda, kira-kira yang menjaganya, bapaknya dengan yang menjadi pengganti bapaknya, lebih baikkan mana? Kalau sudah Allah yang turun tangan. Lebih soleh nggak dari bapaknya? Lebih taat nggak dari bapaknya? Bahkan yang menjaga anaknya adalah Nabi dan Rasul. Pak Bu sebentar. Kalau kita sekiranya, kan kita nggak pernah ada tahu umur kita sampai kapan. Sekiranya memang Allah sudah tidak izinkan kita menemani tumbuh kembang anak kita sampai dia besar, kita lebih bahagia mana? Meninggalkannya diasuh oleh orang yang lebih soleh dari kita, lebih baik hatinya dari kita, lebih taat dari kita, atau yang di bawah kesolehannya dari kita? Pasti yang lebih soleh, yang lebih taat, yang lebih baik dari kita. Benar nggak ya bunda? Setuju nggak? Dan itu janji Allah.
Bukankah kalau sudah Allah janji begitu, Allah yang melihara, apa yang buat kita khawatir lagi untuk hari esok, Bunda? Ayah. Dari kisah ini, ketika Nabi Zakaria menggantikan Imron, yang lebih soleh, yang lebih taat, bahkan seorang nabi yang mengganti seorang ayah, kita dapat satu makna. Kalau Allah yang sudah bekerja, Allah akan mengganti semua kekurangan kita melebihi dari apa yang kita punya. Bahkan memberi dari yang lebih baik dari apa yang hilang dari anak-anak kita. Kalau Allah yang sudah turun tangan. Yang mengganti bukan manusia loh, ayah bunda. Yang mengganti itu Allah. Ini baru miracle awalan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke poin pentingnya. Sekarang, miracle dan keajaiban apa yang sudah perlahan didapatkan oleh anak? Sekarang Maryam, pertama dijaga oleh Allah lewat Zakaria. Lihat sambungan ayatnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia menjumpai ada rezeki. Ada makanan. Ada buah-buahan. Ini Quran loh. Ayah bunda, percaya nggak dengan Quran ini? Yakin? 100%? 1000%? Tak terhingga bahkan persen kita. Yakin dengan Quran ya? Allahumma arhamna bil Quran. Maka ayah bunda yang pertama, miracle yang akan didapatkan oleh anak-anak yang pengasuhan orang tuanya langsung dibantu oleh Allah. Pertama, bagaikan Maryam yang dapat rezeki. Rezekinya dari mana? Coba dilihat di dalam ayat Al-Quran. Rezekinya dari mana? Ketika Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Dari mana dia bilang? Itu dari Allah. Masih lewat perintah manusia lagi enggak? Kenapa Nabi Zakaria bertanya? Karena Nabi Zakaria tahu rezeki seperti itu tidak dari ikhtiarnya. Karena Nabi Zakaria tahu dia nggak punya persiapan makanan sebanyak itu. Nabi Zakaria tahu makanan dan buah-buahan yang hadir di mihrabnya Maryam tidak ada di zamannya. Tidak ada di sekitarnya. Pernah nggak Bu? Makan durian tapi nggak lagi musim durian. Gimana ceritanya? Ya kayak gitulah kita nggak percayanya. Kalau kita Nabi Zakaria lihat buah-buahan, lihat makanan yang saat itu lagi nggak musim dan ada di Maryam, gimana ceritanya? Dan Maryam hanya di dalam mihrabnya. Itu Allah lagi ngasih tahu, lagi ngasih kode kepada Nabi Zakaria. Apa kodenya? Allah bisa ngasih rezeki sekalipun tidak datang dari manusia. Maksudnya gimana Kak? Yuk kita urut lagi. Kalau kita sudah jadi orang tua yang mendidik anak kita sebaik-baiknya, kemudian cara kita mendidik anak itu sudah Allah terima, maka pertolongan pertama yang Allah kasih, Allah akan kasih penjaga. Allah yang berjanji akan memelihara dan menumbuhkan anak kita. Dan itu Allah kasih penjaga, wasilahnya masih manusia. Dikasih pengganti yang masih manusia. Kemudian Allah akan menambal, menutupi kekurangan-kekurangan kita yang selama ini saat kita masih ada. Siapa yang menutupinya? Allah titipkan kepada manusia yang menggantikan kita itu. Dalam hal ini Imron digantikan oleh Nabi Zakaria. Tapi ada satu yang Allah kasih langsung dari Allah. Ketika Allah sudah turun tangan mengasuh. Apa itu? Allah kasih rezeki yang sekalipun rezeki itu tidak lewat manusia.
Dan rezeki ini disebutkan di situ rezeki yang kekal, rezeki yang abadi, rezeki yang ada selama-lamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tanya di awal ayah bunda, kalau ada manusia yang bisa baikin kita, ada manusia yang bisa baikin anak kita, terus maha baiknya Allah kira-kira seperti apa? Lebih dari itu. Jadi ayah bunda, kalau Allah sudah terlibat dalam pengasuhan, lebih dari itu rezekinya. Nah, itu miracle ke anak. Miracle ke anak-anak kita. Terus buat apa kita menggelisahkan rezeki dari anak-anak kita? Sudah cukup, jangan mengkhawatirkan itu lagi. Yang kita khawatirkan, apakah didikan kita membuat Allah menerima didikan kita atau tidak. Itu ya, cara kita merayu Allah. Kita mengilmui pengasuhan, kita mengilmui keluarga, kita mengilmui tentang kehambaan diri. Semuanya cuma satu niatnya. Agar Allah terima semua amal kita. Udah itu aja. Kalau Allah sudah terima ya bunda, biar Allah yang jaga. Udah. Kita ini belajar soleh tapi nggak sesoleh-soleh amat gitu. Kita ini belajar ilmu tapi nggak sepintar-pintar punya ilmu amat. Pun kalau kita punya itu semuanya, nggak akan bisa menjamin kita bisa jagain anak kita 1 kali 24 jam. Ilmu kita nggak akan bisa jaga anak. Solehnya kita nggak akan bisa menyolehkan anak-anak kita semuanya. Maka balut itu semua dengan satu harapan yang benar. Semoga semua ini buat Allah ridho, buat Allah terima, buat Allah cinta dan sayang kepada kita dan keluarga kita. Biar Allah yang menjaga. Biar Allah yang jaga. Nah, sekarang ayah bunda, itu miracle ke anak. Saya mau tanya, kita orang tua butuh miracle juga saat mengasuh nggak? Untuk diri kita masing-masing. Ayo, coba jujur. Jujur, kita selaku orang tua butuh juga nggak miracle? Oke. Sekarang kita coba lihat ayat berikutnya. Tapi saya langsung singkat aja gitu ya. Saya singkat aja. Begini, ayah bunda. Dengan kejadian itu Nabi Zakaria melihat Maryam. Betul? Nabi Zakaria menyaksikan kejadian Maryam. Saya mau tanya ya bunda. Nabi Zakaria Nabi. Rasul. Lebih soleh nggak dari Maryam? Lebih banyak ilmunya nggak dari Maryam, Nabi Zakaria? Kira-kira yang lebih dekat ke Allah, Nabi Zakaria atau Maryam? Ya normalnya Nabi Zakaria dong. Karena dia Nabi dan Rasul. Akhirnya, Nabi Zakaria berpikir begini nggak? Muridnya saja dikasih rezeki seperti itu. Kira-kira yang mendidik muridnya seperti itu, boleh nggak dapat keajaiban? Boleh nggak dapat keajaiban? Akhirnya Nabi Zakaria minta keajaiban lewat doa. Apa doa Nabi Zakaria? Tuh. Lihat di ayat 3. Apa nih? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Nabi Zakaria itu meminta miracle juga dari Allah. Ayah bunda, apa keinginan terbesar Nabi Zakaria saat itu? Yuk saya mau tanya. Apa keinginan Nabi Zakaria saat itu? Yes, punya anak, punya keturunan. Mohon maaf lahir batin, ayah bunda, Anda yang hari ini sudah nikah bertahun-tahun,
Ada yang belasan tahun, saya punya teman, sudah puluhan tahun nikah, belum punya anak. Kira-kira kalau tiba-tiba dapat anak, miracle bukan? Bahkan kalau boleh ada yang bilang, tidak ada yang lebih besar yang saya harapkan. Tidak ada miracle, melebihi miracle apapun kecuali saya punya anak hari ini. Seperti itu yang diinginkan oleh Nabi Zakaria saat itu. Boleh nggak kita minta doa miracle seperti itu? Nabi Zakaria minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba minta bukan cuma sekedar anak. Nabi Zakaria meminta apa? Anugerahkan aku dari sisimu generasi terbaik. Yang dikasih siapa ya Bunda? Generasinya apakah hanya sebagai seorang anak? Tidak. Dikasih seorang anak yang juga nabi. Siapa dia? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Ayah Bunda, tidak apa-apa ya kita dapat miracle di belakang. Yang penting anak-anak kita dulu dapat miracle. Nggak apa-apa ya. Tapi ayah Bunda, tidak sedikit juga kok miracle Allah kasih kepada orang tua. Buktinya Nabi Zakaria. Itu miracle ayah Bunda. Nggak miracle gimana coba? Nabi Zakaria itu sudah umurnya itu sudah tidak termasuk yang produktif bisa punya anak. Istrinya mandul. Nabi Zakaria sudah tua. Kalau bahasan kita itu kira-kira logika manusia, ilmu manusia bisa mencapai enggak bahwa Nabi Zakaria itu masih punya kesempatan untuk punya anak? Tapi kira-kira kalau pakai caranya Allah, bisa enggak? Dari sini kita belajar ayah Bunda, bahwa orang beriman, orang yang soleh, tidak pernah ada jalan mentok. Nggak ada cerita orang beriman kehabisan jalan. Yang kehabisan jalan hanya orang-orang yang tidak beriman. Karena kalau Nabi Zakaria kehabisan jalan, bagaimana mungkin dia tidak meminta? Dia meminta. Karena dia yakin dia meminta kepada yang maha bisa semuanya. Ayah Bunda, setuju nggak? Kita punya Allah, Tuhan yang menciptakan sebab. Yang dengan sebab itu, Allah memberi kita sesuatu. Tapi kita percaya lagi nggak bahwa Allah bisa memberi sesuatu kepada kita tanpa sebab? Allah kasih kita rezeki karena sebab kita bekerja, betul? Tapi bisa nggak kita tanpa bekerja Allah kasih rezeki? Untuk orang yang sakit, sebab orang yang sakit sehat apa? Ikhtiar berobat, betul nggak? Saya mau tanya, boleh nggak Allah menyembuhkan tanpa ikhtiar? Berapa banyak yang sudah kejadian? Allah yang menciptakan sebab, yang dengan sebab itu kita diberi sesuatu. Tapi bisa tidak sekali lagi Allah menghilangkan sebab dan langsung memberi kita sesuatu tanpa sebab? Sebagaimana Maryam. Gitu ya Bunda. Dan tahu nggak ayah Bunda? Nabi Zakaria itu dikasih anak yang bukan cuma sekedar dikasih miracle, tapi miracle-nya berlimpah miracle. Dikasih anak yang di dalam Al-Quran
disapa, "Hai Yahya, ambillah kitab ini dengan penuh kekuatan dan kami berikan ilmu, hukum, dan hikmah sejak kamu kecil." Satu-satunya nabi yang tidak bermain di masa kecilnya itu Nabi Yahya. Kenapa Pak Bu, Nabi Yahya tidak mau bermain? Nabi Yahya bilang begini, karena kita diciptakan bukan untuk main-main. Miracle di atas miracle nggak Pak Bu? Yes. Miracle. Dibalut miracle. Sudah dikasih anak yang dengan hadirnya anak itu miracle. Dibalut dengan miracle-nya apa? Anak itu juga nabi. Yang nabi itu dikasih pemahaman, dikasih ilmu, dikasih hikmah. Yang bahkan Pak Bu, Nabi Zakaria, nabi yang sejak kecil, ketika diajak temannya untuk main, dia nggak mau bermain. Kenapa? Bayangin Bu, kalau anak kita sudah dititipkan hikmah dari sejak dia kecil. Nak, mau beli mainan nak? Nggak mau ma, yang penting aku masuk pesantren. Nak, main nak? Nggak mau ma, aku mau baca Quran. Aku mau sholat, mama sholat ma, sholat. Semoga ya Bunda, itu kita semuanya. Gitu ya Bunda. Sesederhana itu. Sederhana itu. Insya Allah ya Bunda, mudah-mudahan sebagaimana Allah menganugerahkan banyak kebaikan kepada keluarga Imran, anak cucu keturunannya. Sebagaimana itu juga Allah kasih kebaikan kepada kita dan keluarga kita. Tapi kita harus tahu bahwa ada polanya, ada caranya. Bagaimana mengundang keajaiban dan pertolongan Allah dalam keluarga kita. Sebagaimana keluarga Imran tadi. Ya, menjadi orang tua yang sebaik-baik orang tua menjalankan peran kita. Harapannya cuma satu, biar amal kita dalam mendidik diterima oleh Allah. Karena kalau Allah sudah terima, Allah yang akan menumbuhkan dan menerima segalanya, gitu ya. Allah yang akan menumbuhkan dan memelihara anak-anak kita semuanya. Salah satu cara untuk Allah memelihara dan menumbuhkan anak-anak kita, kalaupun kita sudah nanti telah tiada, kemudian anak-anak kita masih hidup di atas dunia ini, maka nanti Allah akan cari, Allah akan pilih yang akan menggantikan kita mengasuh dia, dan sebaik-baik pengasuh itu adalah pengasuh yang Allah sudah ilhamkan banyak kebaikan kepada pengasuhnya. Gitu ya. Imran itu orang biasa, orang soleh, tapi orang biasa. Tapi ketika dia meninggal, yang menggantikan pengasuhannya adalah seorang nabi. Ya mungkin di saat kita hari ini itu bukan seorang nabi, tapi minimal gitu ya, adalah orang yang soleh, yang lebih soleh dari kita, yang lebih taat dari kita, yang lebih baik dari kita. Setelah itu apa? Allah akan kasih hadiah. Allah akan kasih satu miracle kepada anak kita. Apa itu? Rezeki yang hakiki. Rezeki yang kekal. Ya. Itu jaminan Allah. Penjaga rezeki, dan yang ketiga, kita sebagai pengasuhnya juga bisa dapat miracle. Sebagaimana Nabi Zakaria. Miracle-nya apa yang dia minta saat itu?
meminta untuk dikasih anak. Dan Nabi Zakaria dikasih anak. Gitu ya. Dikasih anak yang sudah semestinya dia sudah sangat tidak mungkin untuk bisa punya anak. Dia sudah tua, istrinya sudah mandul gitu ya. Tapi sekali lagi, buat orang beriman tidak ada yang namanya mentok. Untuk orang beriman tidak ada jalan mentok. Selalu ada jalan keluar untuk orang yang beriman. Maka Allah yang menciptakan sebab, dengan sebab itu kita diberi. Tapi Allah bisa juga menghilangkan sebab dan langsung memberi. Allah bisa menciptakan sebab, dengan bekerja kita dapat rezeki. Dari rezeki kita bisa dapat makanan. Tapi Allah bisa hilangkan dua sebab itu dan Allah bisa kasih langsung makanan. Sebagaimana Maryam langsung dikasih makanan daripada Allah. Langsung dari langit. Percaya nggak percaya itu tentang keimanan. Lagi-lagi, kita orang beriman atau bukan. Itu. Ini kurang lebih ayah bunda, insya Allah. Dan tadi ada yang nanya nih, ada yang nunggu kajian offline parentingnya di Surabaya. Oke, monggo silahkan ayah bunda. Saat ini saya sudah sudah 2 kota kemarin yang sudah kajian offline-nya ya, di Gorontalo dan juga di Padang. Jadi buat ayah bunda di daerahnya yang kepengen gitu ya, kita ngobrolin pengasuhan yang nafasnya tauhid gitu ya, kita bawa dengan nuansa-nuansa Quran, monggo silahkan diagendakan di daerahnya, tinggal diundang saja via via tim PPA Institute. Nanti saya siap datang lah di seluruh Indonesia. Kemarin terakhir di Padang ya, sebelum saya berangkat umroh. Monggo silakan, ada parenhitnya bisa, parenhit luka pengasuhan maupun dialog penumbuh iman juga bisa. Dan insya Allah ada kabar bahagianya nih ayah bunda. Insya Allah yang belum mungkin agenda terdekatnya mungkin di offline-nya masih lagi direncanakan. Insya Allah kabar bahagianya sudah ada kelas online-nya lagi setelah kita beberapa bulan gitu ya. Setelah beberapa bulan, sudah berapa bulan? Hampir 3 bulan lebih, 4 apa 5 bulan kita parenhit, dari sejak parenhit yang perdana. Dan alhamdulillah parenting tauhid itu kita kembali lagi secara online dulu gitu buat ayah bunda. Insya Allah mungkin boleh bantuannya tim ini nih yang mau rekaman YouTube-nya monggo silakan, tim boleh mungkin di share. Ini ayah bunda parenting tauhid ini secara online kita akan selenggarakan di tanggal 21 dan 22 via Zoom gitu ya. Monggo silahkan ya, boleh di-share juga mungkin di kolom chat admin untuk link daftarnya. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang punya ikhlas dalam mendidik, orang tua yang level hatinya level malaikat, menjadi malaikat penjaga cahayanya. Kita belajar pengasuhan, ini baru ini ya, yang kita bahas tadi itu baru seperberapanya lah daripada yang kita sering kita belajar daripada parenting tauhid gitu ya. Kita bisa belajar dari kita bisa belajar dari keluarga Imran, keluarga Ibrahim. Kita bisa belajar daripada keluarga Adam gitu ya, Nuh gitu ya, Adam, Nuh. Kita bisa banyak belajar dari para kekasih Allah. Insya Allah kita basicnya bahasanya Quran. Kemudian bagaimana kita bisa berdialog menumbuhkan rasa iman kepada anak-anak kita semuanya. Nah ini juga kita bisa lakukan ayah bunda sekalian. Insya Allah nanti monggo silakan, nanti akan juga di-share oleh admin ya, untuk nanti bisa kawan-kawan juga bisa belajar bareng-bareng. Insya Allah niatnya kita cuma satu, biar kita bisa terus belajar bareng-bareng untuk jadi orang tua yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Insya Allah itu itu ayah bunda semuanya, mudah-mudahan bisa ada ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ngobrol kita hari ini. Dan kira-kira kalau kita ngobrol-ngobrol lagi dengan parenting seperti ini, kira-kira butuh nggak nih ayah bunda? Kalau butuh kita buat lagi, kalau enggak ya kita cukupkan. Saya sudah sering bilang ke tim,
Kalau kita butuh ngobrol-ngobrol parenting seperti ini ya saya sesuai, kalau memang dibutuhkan ya ayo, tapi kalau nggak dibutuhkan ya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Butuh banget Kak. Nah, kalau butuh ya kita buat lagi gitu ya, kita rutin buat gitu ya. Dan monggo silakan ya buat yang kepengen dapat inspirasi harian juga dari saya, silakan gabung di channel Telegram ya Kak Yawan gitu ya. Silahkan monggo. Dan buat kawan-kawan juga yang sudah pernah ikut ini, sudah pernah ikut Parenthood 1 bisa ngulang juga ya, bisa ngulang dengan investasinya di bawah kayaknya gitu ya. Monggo silakan Kang Abdul, saya cukupkan, mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Kalau ada kebaikan di sini, kalau nanti kita ngobrol-ngobrol parenting lagi, ajak sebanyak mungkin ayah bunda biar yang kita bisa sharingkan, insya Allah bisa banyak juga yang dapat manfaatnya. Barakallahu fikum Kang Abdul, mohon maaf lahir batin ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Sungguh nutrisi yang luar biasa nih. Pagi hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang dalam juga tentang parenting. Tapi insya Allah akan lebih dalam lagi ini dibahas di Parenthood ya. Maka oleh sebab itu Abdul mengajak kepada ya bunda semuanya yang mau mendalami lebih dalam lagi. Apalagi tadi ada satu clue yang belum tersampaikan, itu tentang keikhlasan. Bagaimana keikhlasan kita dalam membersamai anak-anak kita. Nah, insya Allah nanti lebih dalamnya itu akan dipaparkan, akan dibahas langsung di Parenthood. Maka bagi yang belum daftar dirinya, silahkan segera daftarkan. Dan linknya di mana Kak? Ada di kolom chat ayah bunda semuanya. Silahkan bisa ditengok kolom chatnya dan bisa langsung mendaftarkan. Kapan pelaksananya Kak? Insya Allah. Nih kita akan melihat dulu sejauh mana ayah bunda semuanya siap untuk mengikuti lanjutan daripada parenting ini ya. Dan brandnya adalah Parenthood, yaitu parenting tauhid. Dan insya Allah ini disajikan secara offline gitu kan. Ada juga online di beberapa daerah ya bunda semuanya. Silakan ya, offline dan online bisa terselenggara. Dan insya Allah dalam waktu terdekat kita akan laksanakan secara online ya, lewat via Zoom, biar mudah-mudahan kemanfaatan ini bisa dirasakan oleh seluruh keluarga besar dimanapun berada. Kira-kira ada yang sudah siap untuk ikut? Coba siapa di antara ya bunda yang siap untuk ikut kelas eksklusif Parenthood nih? Coba yang siap boleh acungkan tangan dan ucapkan siap. Masya Allah, barakallah ya. Pada siap-siap nih ya. Kalau sudah siap, yuk. Tidak hanya sekedar siap, tapi silakan diisi kolom linknya, link pendaftarannya, dan segera kita pantaskan diri kita untuk mengikuti kelas tersebut ya. Dan alhamdulillah ya bunda semuanya, sesi ini kita cukupkan sekian karena waktu pun bersumbung sudah pukul 7:30 dan ayah bunda tentunya masih beraktivitas dengan lain sebagainya. Dan semoga segala aktivitas yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini Allah berkahkan, Allah ridhai, dan semoga itu pun akan menjadi kebaikan untuk semuanya. Dan semoga bagi yang berkenan untuk mengikuti Parenthood di batch kedua, silakan linknya diisi dan diikuti penyajian seminar online yang luar biasa ini. Bahkan tidak hanya sekedar itu ya bunda. Insya Allah nanti diikuti juga dengan mentoring lanjutnya yang dilaksanakan oleh Kak Yawan. Insya Allah lah ya. Bersama Kak Yawan kita akan selalu bahagia dan siap untuk menjadi orang tua terbaik, membersamai generasi-generasi yang dititipkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya bunda rahmati Allah, demikianlah rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Nutrisi yang luar biasa yang telah diserahkan, diberikan oleh gurunda kita yaitu Kak Yawan, dan semoga apa-apa yang dibahas pada pagi hari ini akan menjadi nutrisi yang bahagia untuk kita selaku orang tua, bagaimana caranya mendidik putra-putri kita lebih baik lagi ke depannya. Oleh sebab itu, untuk keberkahan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abdul mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yawan yang telah membersamai kita di pagi hari ini, dan seluruh keluarga besar dimanapun berada mengucapkan terima kasih banyak atas segala kesempatan, partisipasi, dan responsif yang luar biasa pada pagi hari ini. Abdul beserta seluruh kru yang bertugas, mohon maaf yang besar-besarnya apabila masih banyak hal kekurangan dalam penyajian kelas webinar ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum semuanya. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Yawan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya Bunda semuanya. Sama-sama. Terima kasih ayah bunda semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih ya. Kak Yawan. Kak Yawan, terima kasih banyak ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lima, empat, tiga, dua, Silap ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Terima kasih.